Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat-sehat aja bukan? Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana? Sudah sholat duha? Baca lama surat? Ya. Untuk anak-anak yang belum sholat duha dan baca lama surat, segera ya setelah pembelajaran kali ini. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai dulu belajar kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, di pembelajaran kali ini tujuannya adalah mencermati tokoh-tokoh yang ada pada teks fiksi atau cerita fiksi. Nah, masih ingat apa itu cerita fiksi atau teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah teks yang berdasarkan imajinasi pengarang saja, yaitu teks berdasarkan hayalan pengarang. Jadi bukan cerita nyata ya, tapi cerita hayalan. Ciri-cirinya diantaranya masih ingat? Ya, ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang komunikatif, kemudian menggunakan bahasa yang tidak baku salah satunya, kemudian menggunakan alur cerita. Masih ingat di tema 4 kemarin alur cerita itu apa? Alur cerita itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang bagian pertama itu biasanya yang berkaitan dengan cerita yang akan dipaparkan. Kemudian bagian tengah itu adalah konflik cerita. Kemudian bagian terakhir biasanya penyelesaian cerita tersebut. Nah, anak-anak sekalian, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Oke, kalau sudah siap, silakan anak-anak mempersiapkan buku tulis dan alat tulis lainnya, yaitu bisa pensil atau pen ya. Oke, kita mulai belajar kita selanjutnya. Baik anak-anak, kita masuk pada tema 8, pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang pertama adalah menunjukkan tokoh-tokoh pada cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita fiksi. Sebagaimana yang sudah Ustazah jelaskan di pembelajaran sebelumnya ya, bahwa jenis-jenis atau macam-macam cerita fiksi itu diantaranya yaitu cerita rakyat. Kemudian dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan di dalam cerita. Nah, itulah yang disebut sebagai tokoh dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita. Dalam cerita rakyat, biasanya tokoh yang berperan dalam cerita berwujud manusia. Kemudian cara untuk menunjukkan tokoh dalam cerita itu adalah dengan membaca atau mendengar cerita dengan saksama dan mencatat siapa saja pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian menunjukkan tokoh-tokoh pada dongeng. Cara menunjukkan tokoh-tokoh dalam dongeng itu tidak jauh berbeda dengan cerita rakyat atau cerita-cerita lainnya. Adapun tokoh-tokoh dalam cerita terbagi atas 2. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu adalah tokoh
pembantu atau tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi. Saat mengidentifikasi tokoh, hal yang perlu kalian lakukan adalah mencari tahu bagaimana watak atau sifat dari setiap tokoh dalam teks fiksi tersebut. Misalnya tokoh itu berwatak baik, jahat, jujur, pemberani, penakut, pemalas, atau setia. Kalian juga bisa mengetahui ciri-ciri fisik atau pekerjaan dari tokoh tersebut. Kemudian, apa amanat dari teks fiksi tersebut? Contoh sekarang. Pada liburan sekolah, Jian bersama ayah dan ibunya pergi berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek berada di Pulau Lombok. Saat di rumah nenek, Jian selalu membantu pekerjaan nenek, baik pekerjaan di rumah maupun ketika di sawah. Hal ini yang membuat nenek semakin sayang pada Jihan. Masa liburan sudah selesai, Jihan dan keluarga kembali lagi ke Bontang. Nenek sangat bersedih karena rumahnya kembali sepi. Nah, pada kutipan cerita tersebut diketahui bahwa tokoh utama adalah Jihan. Kenapa? Karena Jihan yang berperan dalam cerita tersebut ya. Kemudian nenek, ayah, dan ibu adalah tokoh tambahan. Kemudian dari kutipan tersebut diketahui bahwa Jihan adalah seorang anak yang rajin membantu orang tua. Nah, kita dapat mengetahui di dalam teks tersebut pada kalimat ketiga dijelaskan bahwa Jihan selalu membantu pekerjaan nenek. Hal ini menjadi bukti bahwa tokoh Jihan memiliki sifat atau watak rajin membantu orang tua. Amanatnya apa? Dari cerita tersebut yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu bahwa kita itu harus rajin membantu orang tua. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca cerita di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5, yaitu cerita tentang rusa dan kura-kura. Setelah kalian baca, kemudian kalian jawab soal di bawah ini. Silakan ditulis, kemudian dikirim ke WA Ustazah. Jangan lupa karena ini merupakan penilaian ya anak-anak ya. Anak-anak sekalian, kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Oke. Setiap cerita atau dongeng itu pasti memiliki tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Dan setiap tokoh utama itu pasti memiliki watak yang baik ataupun yang buruk. Kita bisa meneladani atau mengikuti watak yang baik ya. Dan watak yang kurang baik itu kita tinggalkan atau jangan diikuti. Kemudian, setiap cerita atau dongeng itu pasti memiliki pesan atau amanah yang bisa kita jadikan contoh atau teladan bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya cerita tentang Jihan ya. Jihan adalah anak yang rajin belajar ya. Rajin membantu neneknya ya. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Artinya, kita selain diperintah oleh Allah agar
kita menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Dan yang kedua, kita juga diperintah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu banyak sekali anak-anak. Di antaranya sholat 5 waktu dan tepat waktu. Kemudian membaca Al-Quran, belajar, kemudian membantu pekerjaan orang tua lainnya. Seperti itu ya. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tetap menjaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Ustazah akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.